Saya kasih rahasia besar di sini ya. Fokus, ini antara kita saja, jangan dibuka keluar ya. Lihat sini. Nabi sangat memberikan penegasan yang luar biasa pada yang pertama ini. Bahkan beliau katakan, anak usia 7 tahun, amalan pertama yang harus diajarkan sholatnya. Sholat dulu, jangan dulu yang lain. Bahkan kalau 10 tahun sulit sholat, berikan ia pelajaran membuat ia mengerti tentang manfaat sholat. Kenapa Nabi sangat menekankan, begitu awal balik, bahkan di awal-awal masa menjelang balik, sholat. Ada apa di balik sholat itu? Ternyata salah satu manfaatnya, sholat itu adalah di antara yang akan menghasilkan kekuatan besar, membimbing kita untuk selaras dengan setiap masa yang kita lalui. Anda akan terjaga. Awas hati-hati, sholat ya. Karena itu saya tekankan betul, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Saya ini agak-agak, bukan tidak sepakat, tapi seringkali agak rewel untuk bisa memberikan penerangan ya dan penegasan kepada teman-teman di lembaga-lembaga sekolah gitu. Ya, dulu anak-anak TK dulu tuh yang diajarkan sholat dulu, sholatnya maksimalkan ya. Sekarang sholat belum bagus, sudah manasik gitu. Manasik gitu. Enggak salah sih, tidak. Cuman haji kan rukun yang kelima. Sholat rukun yang kedua kan. Yang kedua belum maksimal, sudah yang kelima. Ya, makanya lihat rahasianya. Nabi senantiasa ajak cucunya ke masjid. Kadang-kadang naik ya ke pundak beliau, tapi tidak mengganggu yang lain. Karena sering dikenalkan, ini rumusnya. Kalau Anda ingin membiasakan anak ke masjid khusus yang laki-laki, sebelum dia masaknya untuk sholat, ajak dulu ke masjid. Bukan dalam waktu sholat. Misal zuhur jam 12 misalnya kan, lewat 5, jam 11 Anda ajak main-main. Terangkan, gini cara masuk masjid, kaki yang kanan dulu. Ya kalau mau lari di daerah ini saja, ini tempat imam. Kalau ada jadi imam nanti akan begini. Di tempat khatib, kalau sedang sholat nanti baris akan rapi, bagus. Ada boleh bercanda tapi bercanda di sini aja ya. Kenalkan dulu. Sehingga ketika dia mendapatkan dunia realnya saat waktu sholat sudah terbiasa dengan keadaan itu. Dengan keadaan itu. Nah dulu diajarkannya seperti itu. Tidak salah Anda ajak anak. Gak boleh ya, maaf hati-hati. Ada pemahaman yang kurang tepat. Menghindarkan anak ke masjid itu pemahaman yang keliru. Demi Allah saya katakan, kalau Anda sudah tidak mendapatkan suara anak-anak di masjid, kita mesti khawatir. Kita mesti khawatir. Jangan takut ya, jangan takut Anda misalnya terganggu dengan keadaan anak. Kalau kita benar-benar mengajarkannya, akan nikmat keadaan sholat ketika membawa anak ke masjid. Yang salah itu kadang-kadang kita belum ajarkan sudah dibawa ke masjid. Sehingga perasaan dia seperti perasaan di rumah. Apalagi ada sebagian orang tua yang salah dalam memberikan isyaratnya. Di rumah anak rame, main, kata bapaknya. Rame aja, sana main ke masjid. Main ke masjid. Karena kalimat minta ke masjidnya diminta main. Itu yang jadi masalah. Nah teman-teman, kalau saya turunkan nanti manfaat dari sholat. Kenapa saya sebutkan sholat yang pertama? Lihat baik-baik. Karena nanti dalam sholat itu kalau Anda benar sholatnya, ini Quran langsung menjamin. Quran langsung menjamin Anda akan mendapatkan 5 keistimewaan. Yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak sholat. 5 keistimewaan. Tapi ingat, sholatnya seperti yang Quran inginkan, bukan sholat biasa. Saya agak cepat ya, agak cepat. 1, Anda akan dijamin jadi orang baik. Jadi kalau Anda kerjakan sholat, Anda pasti baik. 1, baik. Dalilnya Quran, surah ke-29, ayat ke-45. 2, hati Anda cenderung lebih tenang. Orang yang tenang cenderung mudah melahirkan ide-ide yang kreatif, yang bagus. Orang yang tenang cenderung lebih fokus. Orang yang tenang cenderung lebih mengeluarkan hal-hal yang bijak dalam pemikiran dan sebagainya. Tenang. Quran, surah ke-13, kita ambil misalnya ayat ke-28, ditafsir di Quran, cantumkan kemudian ke surah ke-20 ayat ke-14. 3, orang yang sholat dijamin oleh Allah diberikan solusi termudah dalam setiap kesulitan hidupnya. Solusi termudah. Quran surah ke-65 ayat 2-3. Ditafsir di Quran surah kedua ayat 2-3. 4, orang yang sholat dijamin oleh Allah. Ketika bermohon dalam sholatnya, kalau benar sholatnya, maka permohonannya akan dikabulkan oleh Allah saat itu kalau sesuai dengan maslahat hidupnya. Cepat dikabulkannya doa. Di Quran surah ketiga ayat 38-39. Yang kelima, ini yang paling dahsyat. Orang yang sholatnya benar diberikan bimbingan dan jaminan oleh Allah akan sukses dan bahagia dalam setiap aktivitas hidupnya. Sukses dan bahagia. Quran surah ke-23 ayat 1-2. Lihat sini, saya masuk bagian kelima saja nih. Sukses dan bahagia dalam setiap aktivitas di setiap masa. Jadi di bahasa Arab itu ada sukses saja, ada sukses, ada bahagia saja. Kalau sukses saja tapi belum tentu bahagia. Ada yang bahagia tapi umumnya belum masuk makna ini. Namanya fauz. Derivasinya disebutkan 29 kali di Quran. Ada fauzi, fauzan, faizin, faizah dan seterusnya. Itu sukses tapi belum tentu bahagia. Jadi kalau ada yang di sini namanya faiz, faizah, faizin, fauzan. Ya fauzi artinya orang yang diharapkan sukses dalam kehidupannya.
Tidak bahagia pun nggak ada masalah. Ya. Yang kedua, bahagia belum tentu sukses. Namanya farah. Fariha. Laki-lakinya disebut dengan farhan. Perempuannya farah. Jadi kalau Anda disebut namanya farhan, artinya diharapkan bahagia dalam hidupnya. Nggak sukses pun nggak ada masalah. Yang penting bahagia. Baik. Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tapi tenang. Baik. Sukses dan bahagia. Ya. Sukses bahagia. Kalau Anda ingin gabungkan dua makna itu, sukses dan bahagia, maka kalimatnya berubah dari kata tadi fauz dan farah jadi falahun. Falah, falah, falah. Orang modern, orang sukses. Orang modern, orang bahagia. Orang modern, orang kreatif. Orang modern, orang yang tenang. Orang modern, orang yang baik. Jadi kalau ada orang yang sukses tapi tidak baik, dia belum modern. Ada orang sukses tidak bahagia, dia belum modern. Perhatikan. Ketika Allah meminta kita sholat, apa tujuan utamanya? Lihat baik-baik. Anda dipanggil sholat lewat azan. Hayya ala sholat, ayo sholat. Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya. Hayya alal falah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin. Yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya, yang punya kebahagiaan saya, yang punya kekayaan saya, yang punya ketinggian saya, yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya berikan kepadamu. Wasjud waqtarib. Sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah bagi Anda? Gak ada yang gak mudah. Selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat dengan Allah. Kurang dekat. Anda jadi champion di perusahaan, tapi nggak pernah bahagia di rumah. Barangkali yang salah, bukan kurang hebat pekerjaan Anda kurang dekat dengan Allah. Orang cuma senyum, masalah selesai. Anda sudah melakukan berbagai hal, nggak pernah tuntas-tuntas, coba dicek. Barangkali ada kedekatan yang belum dibangun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang sholat, saya simpan nanti di fikih sholat supaya tidak terlampau berlebihan. Tapi saya berikan informasi yang paling cepat saja. Bagaimana cara memperbaiki sholat, minimal yang standar kita maksimalkan dulu. Yang standar. Yang standar itu berapa waktu? 5 waktu. Di Quran surah ke-11 ayat ke-114. Quran surah 17 ayat 78. Tapi ingat ya, ingat. Kalau Anda ingin sukses, ingin modern, ingin baik, perhatikan baik-baik. Yang 5 waktu ini pun standarnya Anda mesti jaga waktunya. Lihat. Masih ingat tadi manusia modern syarat pertama apa? Iman. Ketika iman disebutkan bersanding dengan kalimat sholat. Ketika iman disebutkan bersanding dengan kalimat waktu sholat. Quran surah keempat ayat 103 paling kanan di pertengahan. Lihat ke ujung ayatnya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Alal mu'minina modern. Saya bikin persamaan. Saya buat persamaan. Lihat sini. Saya berhenti di sini sebentar. Modern sama dengan iman. Iman sama dengan salat. Salat sama dengan menjaga waktu. Quran surah 103. Quran surah kedua, ya, ayat 3-nya. Aplikasinya Quran surah ke-11 ayat 114. Menjaga waktunya di Quran surah ke-4 ayat 103. Tambahkan di Quran surah kedua ayat 238. Sekarang perhatikan. Lihat baik-baik. Di sini disandingkan dengan iman. Iman disandingkan dengan sholat. Iman disandingkan dengan menjaga waktu sholat. Kalimat Allah ketika menyebutkan waktu sholat, itu kalimatnya luar biasa dahsyat sindirannya. Lihat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Terjemah paling ringkasnya, orang yang beriman itu pasti tahu waktu sholat. Orang yang beriman pasti hafal waktu sholat. Bagaimana Anda bisa menjaga sholat kalau tidak tahu waktu sholat? Jadi kalau Anda ingin disebut modern oleh Allah, syarat pertama bukan hanya menunaikan sholat 5 waktu, tapi Anda pun tahu kapan waktu menunaikannya. Lihat sini baik-baik, lihat sini, fokusnya ke sini semua. Jam berapa waktu sholat Isya? Rasul. Asar jam berapa? Subuh. Asar. Duhur. Maghrib. Maghrib kurangnya asar. Duhur. Baik. Saya cukup bagus. Lihat. Jadi kalau Anda belum hanya sekedar tahu waktu sholat, itu artinya Anda belum disebut modern oleh Al-Quran.
Bagaimana bisa mengerjakan sholat? Sholat yang standar itu tahu waktunya. Jadi kalau Anda belum tahu waktu sholat, sholat Anda di bawah standar. Ya, bawah standar. Bahkan yang paling hebat, jaga waktu, bukan cuma hafal. Asar, 15.25, sholatnya jam 5:12. Nggak nyambung. Jadi ketika Anda menyebutkan waktunya, jaga waktunya. Quran surah 2 ayat 238. Jadi kalau Anda ingin dijaga oleh Allah dengan 5 aspek ini, sesuai dengan kehidupan Anda, kata Allah, saya nggak tuntut banyak. Pertama kali maksimalkan sholat Anda. Silahkan Anda baca biografi semua ulama-ulama besar kita. Baik yang ulama intelektual, yang fokus di bidang agama tapi tidak kaku dengan umum, atau yang intelektual ulama, fokus di bidang umum tapi punya basic agama yang kuat. Demi Allah saya katakan, semuanya menjaga waktu sholat yang luar biasa. Sholat. Gak ada yang meninggalkan sholat. Bahkan dimulai dari sholat, pendidikan dasarnya. Dan hebatnya, Imam An-Nawawi menulis di kitab At-Tibyan, halaman 37, paragraf pertama dari 1-3, paling kanan sebelah atas. Itu beliau menulis informasi luar biasa, melukiskan bagaimana orang-orang dulu itu lebih senang menjaga sholat dibandingkan menghitung omset dunia yang terus datang berlimpah. Di pengusaha-pengusaha muslim semacam Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhum, itu lebih bahagia mendapatkan waktu sholat tahajud malam dibandingkan mendapatkan kilauan emas yang berlimpah yang terus datang lagi. Saking bahagianya. Kenapa dia bahagia? Karena dia mendapatkan janji Allah yang terbukti ketika dia amalkan. Dan hebatnya semua asetnya bertahan. Silahkan cek, bukankah Utsman bin Affan asetnya sampai sekarang masih ada? Dan hebatnya ketika mereka bukan cuma yang standar, tahajud dikerjakan. Hebatnya, kata Imam An-Nawawi, bahkan di sela-sela kesibukannya, masih bisa sholat tahajud sampai dengan khatam Al-Quran. Saya ambil contoh satu, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, sahabat Nabi. Utsman, sahabat Nabi, menantu Nabi, menikah dengan 2 putri Nabi. Maksudnya menikah dengan yang satu meninggal, menikah lagi dengan satunya lagi. Orang paling pemalu disebut di lisan Nabi. Bahkan kata Nabi, malaikat Jibril turun melihat Utsman bisa malu. Saking luar biasanya akhlaknya. Paling kaya, aset-asetnya sampai sekarang masih ada. Tapi hebatnya, dalam hal urusan sholat, hampir tidak ada saingannya dalam masa yang ia lewati. Bisa menunaikan tahajud sampai dengan khatam Al-Quran. Di luar segala kesibukannya. Silahkan cek, bandingkan dengan saya, Anda, dan kita. Kaya, sekaya siapa dibandingkan dengan Utsman? Aset kita belum tentu dikenang di masa yang akan datang. 2, Utsman sahabat Nabi, kita bukan. 3, Utsman menantu Nabi, kita bukan. 4, Utsman dekat dengan Nabi, kita belum tentu. 4, mohon maaf, Utsman turun malaikat, malu lihat Utsman. Antum, malaikat turun, belum tentu malu lihat antum. Coba cek. Tapi hebatnya, bagaimana menjaga kualitas yang pertama ini. Karena itulah amalan pertama yang turun untuk merubah predikat jahiliyah dan membentuk peradaban dan modernitas. Amalan pertama bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, tapi sholat. Saya belum bisa rinci ini karena terlampau banyak nanti materinya. Tapi saya sudah tuliskan ayat-ayatnya termasuk cara sholat yang benar. Karena pertanyaan terbesarnya, Ustadz, kenapa sekarang saya sholat, teman saya sholat, keluarga sholat, belum mendapatkan apa yang didapatkan orang dulu. Berarti ada yang kurang tepat dalam penunaian sholatnya. Dan silakan rujuk bahasan kami di sifat sholat Nabi SAW. Barangkali itu bisa membantu pelajaran kita. Saya cukupkan dulu sampai sini. Bisa dipahami? Jelas insya Allah?